Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang SIMAK UI ya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan SIMAK UI 2017 ya, part yang kedua. Nah, bagaimana pembahasan soalnya? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas soal SIMAK UI 2017 part yang kedua ya. Nah, ya part yang kedua dimulai dari nomor 39 ya. Di part 1 kita sudah bahas nomor 31 sampai dengan 38. Oke, 39. Bencana meteorologis yang dipicu ya oleh angin di wilayah 5 derajat LU sampai 5 derajat LS ya pada umumnya menunjukkan ya A nilai resikonya besar, B kejadiannya dapat diprediksi, C daerah cakupannya sempit, D penduduk yang terdampak banyak, intensitas kejadiannya menurun ya. Babnya adalah bencana dan mitigasi bencana alam ya. Oke, kata kunci dari soal ini adalah bencana meteorologis ya yang dipicu oleh angin ya. Nah, kemudian yang kedua adalah 5 derajat LU sampai dengan 5 derajat LS ya, itu kata kunci yang kedua. Nah, teorinya adalah yang disebut sebagai bencana meteorologis itu bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, ya. Meteoros artinya adalah benda angkasa, logos artinya ilmu, ya. Berarti sebenarnya meteorologi ini ilmu yang pelajari tentang cuaca, gitu ya. Nah, adapun parameter meteorologi atau unsur-unsur ya meteorologi itu ada curah hujan, ya, kelembaban udara, suhu atau temperatur udara, tekanan udara dan angin, ya. Jadi bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter curah hujan, kelembaban udara, suhu atau temperatur udara, tekanan udara dan angin itu disebut sebagai bencana meteorologis ya. Nah, salah satu bencana meteorologis ya tadi di soalnya dipicu oleh angin ya. Itu contohnya ya, misalnya ada angin siklon tropis ya, kemudian ada angin puting beliung ya gitu. Itu merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya anomali ya, anomali cuaca dan iklim ya. Jadi fenomena ini tidak selalu terjadi gitu ya tiap saat ya. Nah, adapun angin sendiri adalah udara yang bergerak. Ya, definisinya angin adalah udara yang bergerak. Dan pertanyaannya kenapa sih dia bisa bergerak? Karena adanya perbedaan tekanan udara. Jadi semakin besar perbedaan tekanan udara, maka semakin cepat angin berhembus ya dan sebaliknya. Semakin kecil perbedaan tekanan udara, maka semakin lambat angin itu berhembus ya. Oke. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah doldrum ya atau daerah tenang ekuator. Nah, yang disebut daerah tenang ekuator adalah daerah yang dibatasi ya oleh lintang 10 derajat LU sampai 10 derajat LS ya atau bahkan 5 derajat LU sampai 5 derajat LS ya, itu tepatnya yang memiliki kecepatan dan kekuatan angin yang relatif rendah ya karena perbedaan tekanan udaranya rendah ya karena selalu dilalui oleh gerak semu matahari. Jadi intensitas panas mataharinya itu relatif lebih stabil ya sehingga tidak ada perbedaan suhu yang sangat signifikan. Ya kemudian karena perbedaan suhunya tidak besar, maka perbedaan tekanan udara juga tidak besar ya sehingga angin itu relatif lambat untuk berhembus ya. Jadi tidak kecepatan anginnya itu tidak besar ya. Maka kalau daerah 5 LU sampai 5 LS itu jarang sekali atau bahkan, presentasinya itu sangat, sedikit ya untuk terjadi, bencana yang diakibatkan oleh angin. Ya karena tadi konsepnya adalah bahwa angin itu udara yang bergerak ya, semakin, dia bisa bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara. Ya semakin besar tekanan udara maka semakin cepat angin berhembus ya. Dan di daerah doldrum itu dia, eee, perbedaan tekanan udaranya dia rendah ya sehingga nanti, kecepatan anginnya juga rendah ya, maka jarang sekali ditemui, fenomena seperti angin siklon tropis, angin puting beliung dan seterusnya, ya. Nah, sehingga dalam soal ini ya, jawabannya adalah yang E ya, intensitas kejadiannya menurun ya karena sudah masuk ke 5 LU sampai 5 LS ya, di mana yang disebut 5 LU sampai 5 LS ini merupakan daerah tenang ekuator ya atau doldrum ya yang memiliki perbedaan tekanan udara yang rendah, ya sehingga kecepatan dan kekuatan angin yang rendah juga. Maka bencana meteorologis yang dipicu oleh angin itu sangat jarang terjadi, ya. Atau dengan kata lain, intensitas kejadiannya menurun. Oke, seperti itu ya untuk nomor 39, ya mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut.
Nomor 40 ya. Flora endemik di Indonesia dapat diidentifikasi secara umum ya melalui pembagian wilayah berdasarkan garis Wallace ya. Sebab garis Wallace membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis tanaman. Oke. Babnya adalah biosfer dengan kata kunci flora endemik di Indonesia ya, pernyataan yang atas. Kemudian ada garis Wallace-nya. Oke. Nah, pernyataan yang atas itu salah. Nah, kenapa salah? Karena ya di sini ada flora endemik gitu ya. Nah, ini sebenarnya harusnya adalah fauna ya, karena sebenarnya si Wallace sendiri atau Alfred Russel Wallace ya dalam bukunya The Distribution of Animal ya, Distribution of Animal yaitu tahun 1876 ya, sorry, Distribution Animal on Malay Archipelago gitu ya. Sorry, Geographical Distribution of Animal. Lagi. Ya, Geographical Distribution of Animal ya tahun 1876. Ya, dia membagi sebenarnya wilayah Indonesia itu secara geologis ya. Nanti ada 3 faunanya ya, atau sebenarnya ada 2 dulu ya. Ada 2 ya. Jadi seperti ini ya, persebaran fauna di Indonesia ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya berulang-ulang ya di beberapa soal SIMAK UI ya. Nah, secara geologis ya, ini Indonesia ya, itu nanti dibagi menjadi beberapa fauna gitu ya, oleh si Alfred Russel Wallace sendiri ya, pertama kali tahun 1876. Nah, di sini dia membagi ya wilayah Indonesia berdasarkan garisnya yang disebut sebagai garis Wallace ya oleh si Alfred Russel Wallace ya. Itu nanti yang sebelah kiri garis Wallace itu disebut sebagai fauna asiatis atau oriental ya. Karena pada dasarnya kenapa disebut asiatis atau oriental? Karena dulunya ya itu pulau-pulau di bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa itu merupakan wilayah yang satu daratan dengan benua Asia ya. Nanti yang disebut sebagai paparan Sunda gitu ya, atau Sundaland ya. Oke. Nah, nanti sebelah kanan dari garis Wallace itu disebut sebagai fauna australis ya. Jadi sebenarnya Wallace sendiri hanya membagi 2 tuh ya, fauna di Indonesia, asiatis dengan australis ya, dengan batasnya tadi garis Wallace yang melalui Selat Makassar ya, di sini ya Selat Makassar selat antara Kalimantan dengan Sulawesi ya, ini Selat Makassar ya hingga ke Selat Lombok gitu ya. Nah, jadi hanya 2. Nah, kemudian nanti ada seorang peneliti yang lain yaitu Max Carl Wilhelm Weber gitu ya. Seorang zoologis juga ya. Itu nanti dia membagi fauna di Indonesia menjadi 2 juga tuh ya. Yang sebelah kiri garis Webernya itu disebut fauna asiatis atau oriental, sedangkan sebelah kanan garis Webernya dia disebut fauna australis gitu ya. Jadi narik garisnya beda nih antara si Wallace dengan Weber ya. Nah, nanti oleh para peneliti atau para ilmuwan ya setelah Wallace dan Weber ya menyepakati bahwa fauna transisi ya atau peralihan antara asiatis dengan Australia sendiri disebut sebagai fauna transisi ya atau peralihan gitu ya. Oke, jadi peralihan pemikiran ya maksudnya ya fauna ya, karena batasnya ini kan berbeda ya. Wallace nariknya di sini, ya Weber di sini gitu ya. Yang hijau ini Weber ya, yang merah ini Wallace gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya di soal ini pernyataan yang atas yaitu bukan flora endemik, harusnya fauna. Ya, cuma memang bukan fauna endemik ya gitu. Hanya fauna saja ya. Jadi fauna di Indonesia dapat diidentifikasi secara umum melalui pembagian wilayah berdasarkan bukan garis Wallace juga ya, berdasarkan geologisnya gitu ya. Nah, salah satunya oleh si Wallace ya. Karena kalau cuma Wallace doang ya itu maka nanti tidak ada yang tidak ada yang garis Weber ini gitu ya. Padahal ini ada 2 orang gitu sebenarnya. Oke, bukan hanya si Wallace saja. Oke ya. Nah, asiatis atau oriental misalnya mamalia besar ya atau large mammal ya, ada gajah, ada harimau, ada badak, ada banteng ya, ada tapir, ada kerbau, orangutan ya dan seterusnya. Kemudian transisi ada komodo, ada babi rusa, ada maleo ya, ada tarsius ya, ada anoa. Ya dan seterusnya. Mandar dengkur ya, ini juga fauna endemik ini sebenarnya yang berupa burung cuma nggak bisa terbang tuh ya, semacam seperti burung kiwi itu ya. Mandar dengkur ya. Itu di Sulawesi. Fauna australis ya, misalnya ada kasuari, cendrawasih, kakatua raja, kuskus tutul biak, nokdiak ya, kemudian marsupial ya, mamalia berkantung. Ya seperti kanguru, ya kanguru pohon atau walabi, koala, wombat, banikot ya dan seterusnya.
Ya, kemudian Wupi Sirsik atau sugar glider ya, semacam tupai terbang gitu ya. Nah gitu ya, jadi persebaran fauna di Indonesia ya, itu dibagi berdasarkan, faktor geologisnya oleh si Wallace sama oleh Weber ya. Jadi bukan berdasarkan, garis Wallace-nya saja ya, karena di sini ada garis Weber juga gitu maksudnya. Ya, secara garis besar pembagian ini berdasarkan, geologisnya. Kemudian yang bawah garis Wallace membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis tanaman. Nah ini salah ya, harusnya adalah jenis fauna ya, bukan jenis tanaman gitu ya. Nanti tadi sudah saya bahas ya, kalau Wallace membagi ya di Selat Makassar ini ya hingga ke Selat Lombok ya, sebelah kirinya Asiatis, sebelah kanannya Australis gitu. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah yang E ya, 40 yang E. Baik, kemudian selanjutnya nomor 41 ya. Erupsi gunung api yang bersifat eksplosif ya selalu merusak bentuk relief muka bumi. Ya, sebab material erupsi yang keluar dari kepundan dapat menghancurkan bentuk tanah dan meratakan lembah-lembah. Oke, ya babnya adalah tentang litosfer. Nah, kata kuncinya adalah erupsi gunung api yang bersifat eksplosif selalu. Nah, gitu ya, merusak bentuk relief muka bumi. Nah, erupsi sendiri sebenarnya adalah proses ya keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan. Ya, seperti misalnya ada gunung api, kemudian dia meletus. Ya, itu namanya berarti erupsi ya atau sering disebut sebagai ekstrusi gitu ya. Nah, erupsi sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ya, nanti ada yang berdasarkan, lubang kemudannya gitu ya, sorry, ada yang berdasar ya lubang kemudannya, nanti ada erupsi linier, ada erupsi sentral gitu ya. Nah di sini yang, terkait dengan soalnya itu adalah jenis erupsi berdasarkan, lubang kemudan ya, yang, erupsi sentralnya ya maksudnya, ya jenis erupsi yang erupsi sentral. Nah, yang pertama adalah erupsi efusif ya, di mana erupsi ini dia mengeluarkan material berupa lelehan lava ya. Jadi yang wujudnya yang cair ya, yang lava ya. Nah, biasanya nanti untuk yang erupsi efusif ya dia akan membentuk gunung api perisai atau disebut sebagai shield volcano ya, seperti di gunung api Hawaii itu Kepulauan Hawaii ya, Mauna Kea, Kilauea ya, Mauna Loa ya, itu jenis erupsi yang sifatnya efusif ya. Kemudian yang B eksplosif ya, erupsi yang mengeluarkan material padat lepas-lepas atau eflata ya. Jadi dia ledakan gitu ya, karena yang dikeluarkan adalah material-material padat ya. Nanti eflata dibagi dua, ada eflata halogen, ada eflata autogen gitu ya. Dan biasanya erupsi eksplosif ini dia membangun ya atau menghasilkan jenis gunung api ya itu yang berbentuk kerucut vulkannya itu mar ya atau disebut sebagai kaldera volcano gitu ya. Kemudian yang C ada campuran, ya erupsi yang mengeluarkan bahan-bahan material campuran ya antara lava dan eflata. Jadi gantian tuh ya padat eflata, putus ya kemudian mengalir lava, padat lagi eflata kemudian lava lagi gitu. Dan biasanya erupsi campuran ini akan bentuk gunung api yang berbentuk strato atau stratovulkano ya atau komposit vulkano ya itu sama aja. Nah, karena erupsi merupakan ya jenis tenaga endogen atau bagian dari tenaga endogen yang termasuk dalam vulkanisme ya. Nanti kalau teman-teman pelajari ya, tenaga endogen itu kan terdiri dari ada vulkanisme ya, kemudian ada seisme, kemudian ada tektonisme atau diastropisme. Nah, erupsi ini ya masuk ke dalam tenaga endogen yang bersifat vulkanisme. Nah, oleh peneliti ya namanya Bloom ya, itu, bahwa vulkanisme itu masuk endogen sendiri ya, belum tahun 76 ya, bahwa endogen sendiri masuk ke dalam tenaga yang disebut sebagai konstruksional proses ya, artinya proses yang membangun, ya proses yang membangun relief gitu ya. Nah, kalau nanti eksogen itu disebut sebagai destruksional proses ya, proses yang merusak ya, merusak relief. Nah, sebenarnya ya untuk pernyataan yang atas itu dia salah ya. Kenapa salah? Karena sebenarnya ya erupsi gunung api yang bersifat eksplosif itu tidak selalu merusak ya. Justru kalau berdasarkan teori karena dia termasuk ke dalam tenaga tenaga endogen, maka dia termasuk ke dalam konstruksional proses ya, proses yang membangun ya. Nah, gini ya, yang membangun.
Nah, membangun apa? Karena tadi sudah saya jelaskan, kalau erupsi ya, efusif, eksplosif dan campuran, dia membangun gunung api ya, yang berdasarkan kerucut vulkannya itu beda-beda. Tadi kalau efusif, dia membentuk atau membangun kerucut gunung api yang berbentuk perisai atau shield vulkano. Kalau yang eksplosif, dia membentuk kaldera vulkano atau disebut gunung api Mar gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan rusak reliefnya, tapi dia membangun ya kaldera vulkano gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, salah satunya adalah kaldera Blanca ya yang lokasinya berada di Lanzarote ya, Kepulauan Kanari. Itu bagian dari kepulauan di Spanyol gitu ya. Ya, pada daerah celahan-celahan yang disebut sebagai Montanas de Fuego ya atau Fire Mountain gitu. Ya, jadi dia membangun nih sebenarnya, bukan merusak gitu. Kalau yang merusak itu tenaga eksogen atau disebut sebagai destructional process. Ada erosi, ada mass wasting, ada pelapukan, ya, ada sedimentasi. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang bawah, material erupsi yang keluar dari kepundan itu dapat menghancurkan bentuk tanah dan meratakan lembah-lembah. Nah, material erupsi ya sudah pernah saya bahas ya di soal SIMAK UI yang lain ya. Yang pertama ada padat atau eflata ya. Misalnya ada debu vulkanik, abu vulkanik, lapili, bom vulkanik ya. Itu nanti dibagi berdasarkan diameternya ya. Kemudian ada cair, itu lava lahar, kemudian ada gas atau ekshalasi nyebutnya, ada fumarol ketika mengandung gas H2O, mavet mengandung CO2, solvatar mengandung H2S ya. Nah, pernyataannya yang bawah itu juga betul ya. Karena sebenarnya ketika ada material hasil erupsi baik padat, cair atau gas ya, terutama padat atau cair ya. Kalau gas kan agak dia secara masinis lebih ringan ya, dia justru ke atas ya. Nah, padat cair misalnya itu keluar dari kepundan kemudian jatuh ya ke tanah, maka akan menghasilkan bentuk tanahnya. Ya, jadi kalau bicara bentuk tanah itu bisa berupa prisma, lempeng atau pleti gitu ya, kolumnar ya, itu nanti di bab pedosa. Nah, ketika kena material lain ya bisa debu, abu, bahkan bom vulkanik yang besar, maka tanahnya bisa hancur ya, secara bentuk itu dia bisa berubah. Ya, kemudian meratakan lembah-lembahnya juga ya, karena lembah itu kan relief yang di bawah gitu ya. Maka yang namanya material hasil erupsi ketika keluar dia pasti akan mengalir ke tempat yang secara relief dia lebih rendah ya, misalnya ke lembah, dan itu bisa meratakan lembah-lembahnya gitu. Oke, jadi soal nomor 41 jawabannya D ya, pernyataan atasnya salah ya, tadi bukan merusak harusnya membangun, kemudian pernyataan yang bawahnya dia betul ya, maka jawabannya yang D. Oke. Oke, baik, selanjutnya nomor 42. Penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya berbagai faktor produksi, ya. Sebab adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri, ya. Babnya adalah analisis lokasi industri. Kata kunci dari soal ini adalah aglomerasi industri, ya. Kemudian faktor terkonsentrasinya, ya, dari faktor produksi, ya. Oke, aglomerasi industri sendiri sebenarnya adalah pemusatan ya atau pengelompokan industri di suatu kawasan tertentu dengan tujuan agar pengelolaannya dapat optimal. Biasanya ada minimal tiga ya, tiga keterkaitan ya. Eh, kenapa aglomerasi industri itu terjadi? Ya, bisa karena service linkage ya, keterkaitan pelayanan, bisa production linkage ya, keterkaitan produksi, bisa transportation linkage ya, keterkaitan transportasi. Ya, sehingga nanti membentuk sebuah aglomerasi yang pengelolaannya itu dapat optimal atau terbaik gitu. Ya. Nah, adapun faktor produksi ya, karena di situ di pernyataan yang atas ada kata-kata berbagai faktor produksi. Nah, yang disebut faktor produksi adalah segala faktor yang dapat mempengaruhi atau menentukan berdirinya suatu lokasi industri. Ya, misalnya ya nanti faktor produksi dibagi dua. Ada yang bersifat geografis, ada yang non geografis ya. Kalau yang geografis misalnya bahan mentah ya, pasti kan bahan mentah dibutuhkan bagi industri-industri yang manufaktur atau industri pengolahan ya, yang mengolah dari bahan mentah misalnya menjadi bahan baku, menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi ya. Nah, jadi bahan mentah mempengaruhi ini ya atau menentukan berdirinya lokasi industri ya. Kemudian ada tenaga kerja, ada pasar, relief atau topografi wilayah, ada biaya transportasi, ada sumber energi ya, itu yang faktor geografisnya.
Nah, sedangkan kalau faktor non geografis terdiri dari modal, manajemen, pajak, teknologi, peraturan pemerintah dan lingkungan gitu. Ya, ini semuanya faktor yang mempengaruhi atau menentukan berdirinya suatu lokasi industri. Nah, pernyataan atas betul ya, karena yang disebut aglomerasi industri itu dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya. Nah, terpusatnya maksudnya berbagai faktor produksi. Ya, ketika faktor produksi itu tidak terdapat di sembarang tempat dan hanya berlokasi di wilayah-wilayah tertentu, maka pasti industrinya akan mendekati faktor produksi tersebut ya. Apakah nanti mendekati bahan mentahnya, ataukah mendekati pasarnya, ataukah mendekati tenaga kerjanya ya dan seterusnya gitu ya, maka akan membentuk sebuah, aglomerasi industri. Kemudian pernyataan yang bawah, adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri gitu ya, pemilihan lokasi industri ya yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Nah, kata kunci di sini pemilihan lokasi industri. Nah, pada dasarnya ya pemilihan lokasi industri atau orientasi lokasi industri itu pasti ditentukan oleh faktor produksinya. Ya, tadi saya bilang ketika faktor produksinya terpusat, maka tentu saja industrinya juga akan terpusat ya. Ketika faktor produksinya mungkin tersebar ya, maka dia akan tersebar juga industrinya mengikuti lokasi dari faktor produksi tersebut ya. Kecuali nanti industri-industri yang sifatnya foodless industry ya, atau yang tidak terpengaruh terhadap faktor produksinya ya. Jadi kayak misalnya, industri-industri percetakan gitu ya, itu kan, secara ini agak lebih jauh lagi nih ya nanti di teorinya Alfred Weber ya. Jadi ketika indeks materialnya itu dia satu ya, jadi berat bahan mentahnya dibandingkan dengan barang jadinya ya, dibagi barang jadinya itu dia satu, maka dia termasuk dalam foodless industry ya, yang secara lokasi itu bisa di tengah-tengah antara bahan mentah dengan pasar, ataupun bisa di sembarang tempat ya, di mana aja karena indeks materialnya satu gitu. Yaitu foodless industry. Oke, ya jadi pemilihan lokasi industri ini dipengaruhi oleh faktor produksinya. Tadi ya sudah saya bilang ya. Kemudian ya faktor produksi ini ketika dia terbatas, maka pemilihan lokasi industrinya juga menjadi terbatas gitu ya. Nah, maka akan memengaruhi atau berlokasi terpusat atau mendekati di faktor produksi yang terbatas tadi. Ya, maka jawabannya betul juga. Ya, ketika ada keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal karena dipengaruhi oleh faktor produksi yang juga terbatas, ya, maka pemilihan lokasi industri juga menjadi terbatas, ya. Nah, maka industri akan berlokasi atau terpusat ya atau mendekati ya pada faktor produksi yang terbatas tadi gitu. Ya, maka akan membentuk aglomerasi atau pemusatan industri. Oke, jadi nomor 40 42 ya jawabannya yang B ya, Bogor. Oke, baik. Lanjut guys ya, nomor 43 ya. Oke, distribusi pemukiman yang memperlihatkan pola terpencar ya biasanya terdapat di ya, ada dataran rendah Pulau Kalimantan, daratan di Nusa Tenggara Timur ya, endapan aluvial di Pulau Sulawesi, ya pegunungan tinggi di Pulau Jawa ya dan seterusnya. Oke. Babnya pola keruangan desa ya. Nah, kata kuncinya distribusi pemukiman ya pada soal ini. Oke, pola terpencar. Nah, distribusi pemukiman yang memperlihatkan pola terpencar. Nah, adapun distribusi pemukiman ya itu adalah penyebaran pemukiman ya yang membentuk pola atau susunan keruangan tertentu. Nah, bisa dia membentuk pola memanjang, bisa dia memusat, bisa dia mengelompok, ya menyebar secara merata, terpencar dan seterusnya. Ya, terpencar ini sebenarnya menyebar cuma tidak merata ya, disebut sebagai acak atau random ya. Nanti ada pendekatan kuantitatifnya ya yang disebut sebagai indeks analisis tetangga terdekat gitu ya untuk menentukan distribusi ya sebuah settlement atau pemukiman gitu. Oke. Nah, ini contohnya adalah pola penyebaran pemukiman yang terpencar gitu ya. Pola penyebaran pemukiman penduduk yang terpencar gitu. Nah, biasanya pola penyebaran pemukiman yang terpencar ini ya, dia sangat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesulitan pemanfaatan lahannya. Baik karena aspek morfologinya ya, misalnya dia lebih eh, apa berbukit ya atau reliefnya tidak rata itu kan agak susah ya. Makanya dia cenderung
memilih lokasi, pemukiman yang lebih datar gitu ya. Untuk aspek morfologi. Kemudian aspek aksesibilitas atau keterjangkauan, ya mudah atau tidak suatu rumah itu dijangkau ya. Ini kalau kita lihat ya bagian sebelah sini kan lebih datar ya, maka lebih mudah. Nggak mungkin dia diriin di sini ya, yang miring ya, secara morfologi ya, lerengnya gitu. Ya secara akses kan susah juga ya. Kemudian sumber daya alam ya, bisa, karena tanahnya yang, kurang subur ya, kesuburannya tidak merata ya, maka dia mencari, tanah yang lebih subur gitu ya, sehingga cenderung, menyebar ya secara acak, ya mengikuti, kesuburan tanah tersebut. Atau misalnya juga, sumber-sumber air ya gitu. Oke, nah misalnya ada daerah pegunungan. Nah jadi perlu catat bahwa, ini merupakan teori yang, umum ya, yang sangat umum ya maksudnya, karena nanti ada juga yang disebut sebagai bentuk desa, pola desa gitu ya. Nah, jadi kalau bentuk desa kita bicara, susunan pemukiman dalam satu desa. Nah, nanti kalau pola desa kita bicara pola-pola dari banyak desa, ya susunan keruangan dari banyak desa. Nah, nanti kalau, yang bentuk desanya nanti ada, daljuni gitu ya, ada desa pantai, desa memanjang, ya kemudian desa terpusat, ya ada mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, saya tidak pakai teori yang itu, ya ini saya berdasarkan, soalnya aja ya, berdasarkan soalnya. Jadi ini soalnya itu mengarah kepada, teori yang umum ya sifatnya, gitu. Oke, nah kemudian kita lihat, ya jadi 43 tadi jawabannya, 4 saja ya, pegunungan tinggi ya. Nah itu kata kuncinya tadi pegunungan ya. Ya karena dia mencari relief tadi ya, relief atau morfologi yang lebih datar ya, sehingga, pemukimannya cenderung, terpencar ya gitu. Nah kalau yang dataran rendah, ya itu salah ya 1 dan 3. Biasanya kalau dataran rendah dan endapan aluvial, yaitu, cenderung secara morfologi dia datar atau landai, ya biasanya kalau dataran rendah pola pemukimannya itu cenderung memanjang ya. Apalagi kalau di Kalimantan misalnya memanjang sungai ya sebagai sarana transportasi utama kan gitu, di pedalaman Kalimantan ya gitu. Kalau Sulawesi biasanya memanjang infrastruktur atau jalannya misalnya. Oke, nah nomor 2 ini juga salah ya, daratan ya, jadi ini belum ketahuan nih ya maksudnya secara morfologi apa ya daratannya, apakah dia datar, berbukit ya, bergunung ya dan seterusnya. Jadi nomor 2 ini belum jelas ya, makanya salah ya. Jadi pada intinya adalah bahwa distribusi pemukiman itu bisa dipengaruhi oleh satu morfologi ya atau topografinya, persebaran sumber daya alamnya, ya aksesibilitasnya ya dan seterusnya gitu. Oke, 43D ya. Kemudian nomor 44 ya, dampak yang mungkin terjadi akibat peningkatan pendidikan masyarakat ya pedesaan dalam sektor pertanian adalah penurunan produksi padi, perubahan kepemilikan lahan sawah, ya peningkatan penggunaan peralatan modern, kemudian peningkatan inovasi pertanian ya. Ini babnya pola keuangan desa ya, dampak peningkatan pendidikan masyarakat, yaitu kata kuncinya dalam sektor pertanian. Oke, baik. Nah, adapun dampak peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan ya pada sektor pertanian ya dapat menyebabkan satu adanya penurunan produksi padi. Nah, kenapa kok bisa terjadi penurunan produksi padi ya? Karena adanya perubahan ya aktivitas ekonomi ya dari sektor agraris ke sektor non agraris. Semakin tinggi tingkat pendidikan ya masyarakat pedesaan ya biasanya ini tidak selalu ya. Kalau dampak negatifnya mungkin timbul prestise ya atau gengsi ya, untuk meninggalkan, sektor agraris ya. Biasanya kalau anak muda kan, "Ngapain sih jadi petani?" Misalnya begitu ya. Itu, sisi apa ya, sentimen negatifnya gitu ya, sentimen negatifnya ya. Maka nanti ketika semakin tinggi, tingkat pendidikan, maka anak-anak muda biasanya cenderung untuk, beralih ya aktivitas ekonominya dari yang agraris menjadi non agraris ya, bisa perdagangan, bisa jasa ya dan seterusnya. Sehingga nanti yang mengolah lahan pertanian semakin berkurang ya, sehingga produktivitas pertanian juga berkurang dan produksi padi juga menjadi berkurang gitu. Kemudian perubahan kepemilikan lahan sawah ya, bagi yang tidak lagi ya berkecimpung di dunia agraris ya, sektor agraris, maka akan, memiliki kecenderungan untuk, menjual lahannya atau mengalih tangankan gitu ya kepemilikan lahan sawahnya ya.
Kemudian peningkatan penggunaan peralatan modern. Nah, ini dari aspek, positif, ya, dampak positifnya. Terjadi mekanisasi pertanian karena semakin tinggi pendidikan masyarakat pedesaan, maka semakin tinggi pula, pengetahuan mereka terhadap, teknologi gitu ya, peralatan modern, ya. Itu harapannya gitu ya, harapan. Oke, kemudian peningkatan inovasi pertanian juga, ya ini dampak, positif ya dari peningkatan, pendidikan ya di masyarakat pedesaan. Oke, jadi nomor satu betul, nomor 2 betul, 3 betul, 4 betul. Ya, sehingga nanti jawabannya yang E. Oke, 44E, 45. Oke, dampak dari fenomena La Nina ya yang kuat terhadap bidang pertanian di Jawa. Ya, dampak dari fenomena La Nina yang kuat terhadap bidang pertanian di Jawa. Oke, satu, mutu produksi tembakau meningkat, ya jumlah produksi padi gogo menurun, ya kemudian mutu produksi tebu meningkat, kemudian jumlah produksi jagung menurun. Oke, ya babnya adalah atmosfer, ya tentang La Nina El Nino, ya gejala interaksi atmosfer lautan sebenarnya. Oke, dampak dari fenomena La Nina yang kuat ya, ini kata kuncinya terhadap bidang pertanian di Jawa. Nah, La Nina sendiri adalah fenomena interaksi antara atmosfer dengan lautan ya, yang ditandai dengan turunnya rata-rata suhu permukaan air laut atau sea surface temperature sebesar 0 sampai 4 derajat Celcius ya, kira-kira segitu ya rentangnya. Di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur atau di sepanjang pantai barat Peru Ekuador. Ya, karena fenomena La Nina atau ini sebenarnya temannya dari El Nino nih La Nina ya, atau sering disebut sebagai fase dinginnya dari El Nino ya. Itu pertama kali teramati yaitu di sekitar pantai barat Peru, Ekuador gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat kompleks nih kita bicara La Nina ya, cuma saya ngambil yang, sederhana aja ya biar teman-teman paham. Oke, ini misalnya, bagannya gitu ya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat ya, ini saya mungkin agak sulit ya dilihatnya, ini saya pandu aja ya. Di sini ada, poinnya kan di sini, di sepanjang pantai barat Peru Ekuador ya. Peru Ekuador ini merupakan negara, di Amerika bagian selatan gitu ya. Nah, nanti di sini ada Peru ya, yang panjang ini ya, ini maksudnya Amerika Selatan, ya nanti atasnya ada Ekuador. Nah, jadi poinnya adalah di sini, turunnya rata-rata suhu permukaan air laut. Nah, ya turunnya rata-rata suhu. Nah, di sini ya ada cold water. Nah, jadi air yang dingin ya. Nah, air yang dingin. Nah, jadi di sini suhunya dia turun. Nah, secara teori ya, dalam apa, hubungan antara suhu udara dengan tekanan udara, dia itu berbanding terbalik. Nah, ketika suhunya tinggi, maka tekanan udaranya dia rendah, dan sebaliknya, ketika tekanan udaranya rendah, maka suhunya dia tinggi, gitu ya. Nah, karena di soal ini, ya di soal ini bicara tentang La Nina, di sini kata kuncinya adalah turunnya rata-rata suhu, maka di sini suhunya rendah, ya menjadi dingin, sedangkan tekanan udaranya dia menjadi tinggi. Ini high, ya high ini maksudnya adalah tekanan udaranya. Nah, sedangkan ya di pantai, barat Pasifik, ya, di Pasifik bagian barat maksudnya, misalnya di Indonesia gitu ya, di sini ya, perairan tropis ya Indonesia, itu dia justru, secara suhu dia tinggi dan tekanan udaranya dia rendah. Jadi kebalikan dari, pantai barat Peru Ekuadornya gitu. Ya, jadi ini menjadi, eee, tekanan udara yang paling maksimum ya dengan suhu yang paling minimum, sedangkan di Pasifik bagian baratnya suhunya yang tinggi, tekanan udara yang rendah. Nah, teorinya adalah bahwa udara itu bergerak menjadi dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan yang rendah ya. Jadi dia dari timur ke barat ya gitu. Nah, ini kata kuncinya strong trade winds ya, strong trade winds ya. Jadi ada angin pasat di sini. Ya, yang utara itu angin pasat timur laut, yang bawah angin pasat tenggara. Nah, jadi angin pasatnya bergerak sini semua nih, ke Pasifik bagian barat gitu. Nah, kemudian dia naik gitu ya, ke atas karena dipanaskan ya. Nah, gitu. Ya, ya. Sehingga di sini, tekanan udara yang rendah gitu ya. Nah, kemudian dia naik ke atas ya membentuk awan cumulonimbus ya, kemudian nanti terjadi hujan gitu. Ya, di sini nanti anginnya dibalikin lagi ya. Nah, ini nanti
tahap lebih lanjut ya, namanya Walker circulation ya, atau sirkulasi Walker. Itu sirkulasi atmosfer meridional ya. Itu nanti aja lah gitu ya. Itu sangat spesifik sekali ya. Oke, gitu. Ya, jadi gampangnya La Nina terjadi ketika pantai barat Peru Ekuadornya dia suhunya turun ya. Nah, ketika suhu turun, tekanannya dia tinggi ya karena berbanding terbalik. Sedangkan di Pasifik bagian barat ya, misalnya di Indonesia, suhunya dia tinggi, tekanannya jadi rendah. Nah, angin berembus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya, jadi dari timur ke barat ya, sehingga nanti di sini terjadi konvergensi udara gitu ya, pertemuan udara ya. Nah, kemudian dia naik ke atas, ya, membentuk awan, ya, kemudian turun sebagai hujan. Nah, berarti La Nina itu sebenarnya akan mempengaruhi jatuhnya curah hujan. Nah, yang lebih tinggi dibandingkan keadaan normalnya, gitu. Karena sehingga nanti sering juga disebut sebagai gejala anomali cuaca dan iklim. Ya. Nah, karena La Nina menyebabkan curah hujan yang tinggi, ya, maka nomor 2 itu betul, 4 betul. Loh, kenapa betul? Ya, karena sebenarnya padi gugu, ya, dan jagung itu merupakan jenis pertanian lahan kering nih, ya. Nah, jadi padi gugu merupakan jenis padi yang ditanam pada area lahan kering, ya, atau lazim disebut dengan padi tegalan. Jadi dia tidak perlu banyak air. Nah, kalau sebuah jenis tanaman yang ditanam lahan kering yang tidak butuh air banyak, kemudian kena hujan yang sangat tinggi ya, melebihi batas normal. Ya kira-kira tanaman tersebut gimana tuh? Ya tambah subur atau malah mati gitu ya, karena terlalu banyak air. Nah ya, maka, akan, mati justru ya karena terendam gitu. Ya, begitu pula jagung, ya ini juga jenis tanaman pangan yang termasuk ke dalam sistem pertanian lahan kering, ya. Jadi baik padi gugu ataupun jagung dia, lahan kering. Ya, sehingga tidak butuh air yang banyak, ya. Sehingga kalau terjadi La Nina justru malah jumlah produksi padi gugunya menurun, ya, dan jagungnya juga menurun. Oke, sehingga 45 jawabannya yang C. Oke, baik, kira-kira itu saja ya, mudah-mudahan paham. Ini sangat berat juga ya, tinggal nanti dilihat-lihat lagi ya videonya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.